Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang di program On Target dalam episode Mengenali Kristus yang Sejati. Apabila kita membaca Alkitab, maka akan banyak sekali ditemukan perumpamaan yang diutarakan untuk dapat mempermudah orang percaya dalam memahami firman tersebut. Dan salah satu di antaranya adalah perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Orang yang bodoh adalah orang yang berpikiran pendek, yang tidak mempunyai visi ke depan, dan mereka akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Karena apa? Apabila kepadanya ditunjukkan atau diperlihatkan sesuatu yang seperti mujizat-mujizat ataupun sesuatu yang supranatural, maka mereka akan merasa terpesona serta percaya penuh dan merasa bahwa inilah hamba Tuhan yang perlu diikuti. Sedangkan orang yang bijaksana adalah orang yang lebih dahulu akan memperhatikan dan melihat apa yang dilakukan orang ataupun kelompok tersebut untuk kemudian berusaha mengenali apakah hal tersebut adalah benar atau tidak, atau apakah ada yang kurang tepat maupun tidak diutarakan maupun disembunyikan, untuk nantinya dipikirkan tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu, topik kita hari ini adalah jadilah orang yang bijaksana. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Daniel 12 ayatnya yang ke-10b. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Menjadi orang bijaksana akan dapat memahami sesuatu apabila ia telah melihat dan dapat mengenali serta kemudian memikirkan bagaimana dan apa fungsi sesuatu yang dilihat tersebut, apakah berdampak terhadap diri mereka. Oleh karenanya dari pembacaan firman Tuhan tersebut setelah dipelajari dan direnungkan, maka khusus untuk orang yang bijaksana diberikan kemampuan untuk melewati 3 kondisi untuk dapat menentukan tindakan mana yang akan diikuti, yaitu setelah memperhatikan kondisi yang pertama, yaitu melihat. Yeremia 5 ayat 21 berkata demikian, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Di sini kita sebenarnya ditegur karena menganggap remeh apa yang kita lihat dan tidak mau berpikir panjang atau tidak mau menanggap terhadap apa yang kita lihat. Karena apa? Kebanyakan dalam tanda petik kita orang Kristen apabila mendengarkan firman, baik itu di gereja, persekutuan doa, KKR, dan lain-lain, hanya mengikuti dan melihat saja karena kedatangannya hanya sebagai formalitas, bahwa ia nantinya dilihat sebagai orang yang rohani sekali. Atau mungkin juga ia datang karena pembicaranya orang yang dia senangi, atau orang yang terkenal yang dapat melakukan mujizat, penyembuhan, orang sakit, dan lain-lain. Jadi bukan datang untuk mencari Yesus. Yohanes 7 ayat 17 berkata demikian, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang benar dengan hati yang bersih atau suci, kita diberi Tuhan karunia pengertian. Dan ini dijelaskan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang kedua, kondisi kedua yaitu mengenali. Galatia 3 ayat 1
berbicara tentang orang yang tidak bisa mengenal. Firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Kita akan disebut orang bodoh apabila kita tidak dapat mengenali kebenaran itu sendiri, meskipun kita sudah sering mendengar pemberitaannya, karena kita telah dibuai oleh keterampilan berkata-kata yang manis serta muluk-muluk dan meyakinkan dari hamba Tuhan ataupun si pembicara tersebut. Matius 12 ayat 33 berkata demikian, "Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Kita akan dapat mengenalinya apabila kita sudah melihat perilaku ataupun karakter si pembicara. Kenapa bila kita itu baik, maka pada Mazmur 45 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, "Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, kecapi menyukakan engkau." Di dalam roh, kita bisa melihat dan mendengar hal-hal yang tidak bisa dilihat dan didengar indera alami kita. Namun, kadang-kadang kita dapat juga mengenali dan merasakan aroma semerbak Tuhan kita. Kondisi ketiga yaitu memikirkan. Lukas 21 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Kita memang perlu waspada dalam mempertimbangkan ataupun memikirkan tindakan yang akan dilakukan agar tidak tersesat. Karena itu kita diingatkan Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Kita dengan jelas diberitahu bahwa kita selalu diberikan pilihan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang akan menyelamatkan kita. Apabila kita mau melakukan kehendak Bapa maupun menurut perintahnya. Demikian pemirsa sekalian pembahasan kita untuk hari ini. Dan kita akan ketemu kembali pada program On Target dalam waktu dan jam tayang yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.